Kalau di kampung-kampung ya, Minasa, Minsa, Minta, ini sama dengan ucapan kok ini. Jadi selamat berucapan. Karena kalau bagi orang Nado memang merasa diri dengan pengucapan. Karena orang itu terbiasa. Orang yang terbiasa jadi tamu, terbiasa jadi apa? Yang terbiasa jadi apa? Tuan rumah, terbiasa jadi tamu. Rata-rata kan paling banyak yang datang di Nimsa Minasa kan dari mana? Dari Manado. Sekarang orang mau balas gitu. Orang mau balas itu kalau di rumah ada bahasa dia. Pak dia yang sendiri ada bahasa dia. Pengucapan. Kan ini kan pengucapan kan tradisi ya, ucapan di Tanah Minasa kan selain ibadah di gereja, kemudian pengalaman dulu supaya tidak kena macet, pendeta di keluarga pergi pagi kelar ibadah subuh. Sampai di Minsa itu keluarga ada masuk gereja. Kau udah kunci rumah, kan kelaparan kau. Karena memang kau harus masuk gereja, walaupun orang semua masuk, orang mau sepanas pulang. Karena memang tidak merasa ya kalau mengucapkan. Memang orang nanti lama-lama akan terbiasa jadi tuan rumah, tuan dan nyonya rumah. Karena itu jangan kaget apa ada ini barang-barang ini ada apa ini rambutan, ada ya, dan juga akan dipakai untuk mau lewat ya sebagai bentuk ucapan syukur menopang pelayanan yang ada di Jemaat Tabur Kasih. Kota Manado bukan cuma Tabur Kasih, semua jemaat merayakan pengucapan syukur. Karena ada semacam ya kesepakatan bersama pemerintah Kota Manado dan FKUB dan BKSAUH. Keterwakilan dari FKUB ada pendeta Handri yang baru BKSA, pendeta Yudi. Dalam arti sepakat untuk menjadikan tanggal 23 ini hari pengucapan Kota Manado. Jadi orang boleh bersyukur ya, sebagai warga masyarakat, warga gereja juga di dalam. Dan ada firman pembaruan perjanjian di Sikem. Kenapa harus Sikem? Kan banyak tempat lain. Apa itu istimewa dari Sikem? Apa itu Sikem? Tempat apa itu? Kalau orang tahu bersama, Sikem itu adalah tempat di mana Abraham menerima janji berkat Tuhan bagi keturunannya, dan disitulah Abraham mempersembahkan korban. Orang masih ingat ada kisah tentang Ishak itu di Sikem. Dan Sikem itu juga kalau dalam konteks Tuhan Yesus ada sumur yang bagaimana Tuhan Yesus baku dapat dengan perempuan di Samaria. Perempuan Samaria di mana? Di Sikem. Sikem itu 60 km dari Yerusalem. Sikem juga tempat persinggahan dari Yakub ya, ketika dia pergi ke padang Hara, dan juga bagaimana tulang-tulang Yusuf dikubur di Sikem. Sikem itu dekat dengan kota Silo. Silo itu kota suci, kota kudus. Sehingga orang banyak tahu Yerusalem itu kota kudus. Awalnya kota kudus itu bukan di Yerusalem, tapi di Silo. Karena itu orang Samaria, orang bilang Pak, orang Yahudi, ya, karena beda Samaria Yahudi. Mereka mengatakan bahwa awal mula persembahan di Gunung Gerizim di Silo. Karena Sikem itu ada di antara Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Jadi tempat dulu orang bukan di Yerusalem, tapi di
Gerizim menjadi tempat pusat ibadah, dan Gerizim itu dekat dengan Silo, suatu sesuatu daerah dengan Samaria. Jadi Sikem ini tempat bagaimana Allah memberkati. Maka ada pembaruan perjanjian atas berkat Tuhan bagi Abraham. Dan siapa itu Abraham? Orang tahu itu Abraham. Namun dalam teks firman dikatakan ada Terah, ayah dari Abraham dan Nahor. Terah ini adalah orang asli Ur Kasdim. Dan itu orang tahu bagaimana Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Dan Ur Kasdim itu tuh di Babilonia, dan sekarang itu disebut Irak. Jadi nenek moyang orang sebenarnya adalah orang Babel. Jadi Terah, ayah dari Abraham, dia rencana untuk menuju ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Dia nyandak sampai di tanah Kanaan, cuma sampai di Haran. Di situ juga di tempat yang bernama Haran, yang sekarang Suriah, DP anak yang ketiga bernama Haran meninggal, sehingga Terah, ayah dari Abraham, Nahor dan Haran. Kalau Alkitab cuma tulis Abraham dan Nahor. Ada anak yang ketiga yaitu Haran. Dalam arti Terah berusaha untuk pergi ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan cuma ada pilih dan putus, yaitu Abraham. Dan disitulah Abraham menerima janji Tuhan, janji berkat. Dan itu orang sebut Abraham bapak orang percaya. Karena ini Terah ini, so dia itu awal mula pembuat berhala Abraham bapak yang bernama Terah. Jadi itu DP tonanas itu sebenarnya. Karena memang di Babel, Ur Kasdim, dulu Ur Kasdim, Babel, sekarang sudah jadi Irak. Saddam Hussein negara beda dengan Iran. Kalau sebelah Iran itu Persia. Kenapa mereka katakan? Karena ini banyak hal yang orang bingung. Kenapa harus diceritakan tentang perjalanan bangsa Israel? Ya? Dimulai di sini diceritakan dari nenek moyang bangsa Israel, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor atau Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dalam arti bukan Abraham dan Nahor, tapi Terah. Bukan hanya sekedar beribadah, dia yakin berhala, dia sembah apa yang dia miliki. Karena itu dia cuma sampai di Haran yang sekarang Suriah. Dia mati di Haran. Hanya Abraham yang terus sampai di sini. Sehingga itu nama-nama yang disebut di sini, kalau orang dengar ya, di sini ayat 6, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir. Pegunungan Seir itu sekarang tuh disebut oleh kota sekarang negara Yordania. Presiden Prabowo kan ada dulu ketika dia mengungsi di Yordania, dia kan pernah membayari kerajaan Yordania. Biasa kalau orang di Israel masuk Mesir, Israel keluar dari Yordania, atau masuk Yordania, Israel keluar pulang di Mesir. Dan itu Yordania itu tempat ketika Musa nyendak sampai di Israel, cuma ada lihat itu di Yordania. Karena itu Esau hanya diberikan tempat, karena Esau kan bukan anak yang dijadikan anak perjanjian, sehingga hanya ada di luar tanah perjanjian. Kenapa di sini katakan Esau ku berikan, Tuhan memberikan pegunungan Seir yang saat ini sekarang ada di Petra, Yordania. Dan
menjadi miliknya, sedangkan Yasya serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Jadi orang tahu bersama itu tanah Kanaan itu kan surga yang tinggal di sumur Yakub. Kan bagaimana Yakub membeli tanah di Sikem, sehingga Yusuf juga meminta supaya dia juga dikuburkan di Sikem. Sikem itu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bagaimana cara Tuhan mau mengantar apa yang Tuhan telah janjikan kepada orang-orang yang menjadi anak perjanjian. Jadi keturunan atas janji Tuhan. Dan berbeda dengan ketika orang baca di sini banyak nama-nama. Kalau tentang timur laut, orang tahu laut Mesir. Di sini dikatakan ayat 8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Orang Amori itu orang yang tinggal di pedesaan, yang berseberangan dengan, kalau orang lihat ini kanan pada Israel sekarang, dia di sebelah kanan begini di daerah Moab dan Edom. Karena itu kan dikatakan di sini kan bagaimana Raja Moab ketakutan, dia mengutus Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi Tuhan mengubah Bileam bukan mengutuk tetapi memberkati, karena ketakutan raja-raja yang ada di pinggiran dari tanah perjanjian, yaitu di Edom, di Moab. Bagaimana disebut dalam ayat ini orang-orang Amori, orang-orang yang begitu begitu perkasa dalam peperangan, tetapi mereka dikalahkan oleh Allah yang berperang. Dan orang harus tahu, Yosua ini bukan cuma sebagai pemimpin umat, tetapi dia juga sebagai panglima perang yang Tuhan pakai. Tetapi Allah yang bekerja, Allah yang berperang. 31 kerajaan dikalahkan oleh karena kuasa Tuhan. Jadi Yosua ini kali-kali 31. Jadi bukan nanti di tanah Kanaan orang-orang Kanaan, tetapi di pinggiran Kanaan Tuhan sudah pakai Yosua untuk menyaksikan bagaimana Tuhan bertindak mengalahkan musuh-musuh. Ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota-kota Yeriko. Ada orang Amori, orang Feris, orang Kanaan. Ini orang Kanaan ini anak dari Ham. Ham ini adalah anak dari Nuh. Orang aslinya Ham, dia mempermalukan ayahnya Nuh. Ketika dipepau ada mabuk, dia tidak tutup aura, malah dia di karota apa ya dia dipepau, sehingga dia ditutup. Keturunan Ham itu adalah keturunan dari Nuh, dan orang kan keturunan dari Sem. Orang bukan dari Ham. Ham adalah keturunan yang dikutuk, sehingga orang-orang yang adalah keturunan dari Ham, yaitu Kanaan, Feris, di sini dikatakan Flet, Girgas, itu anak cucu dari cicit dari Ham. Karena itu ada anak-anak perjanjian yang Tuhan pakai, tetapi ada anak-anak yang Tuhan kutuknya, sama dengan Esau, keturunan Esau. Sehingga ada penelitian dari Amerika, berapa generasi dia meneliti bagaimana orang-orang yang Tuhan pakai menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati ketika DP keturunan menjadi keturunan yang sungguh mendatangkan sukacita. Jadi ada riset, keturunan yang memang keturunan orang bilang baik-baik semua jadi orang, malah ada keturunan yang rusak semua. Sekarang menjadi pertanyaan, kalaupun seandainya orang saat ini ada dalam keadaan keturunan yang rusak,
Maka disinilah momen keturunan yang rusak, yang jauh dari Tuhan, menjadi keturunan yang dekat dengan Tuhan. Karena keturunan yang diberkati adalah keturunan yang hatinya dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Karena itu dalam tema diangkat bagaimana takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Sehingga Yosua memberikan suatu tantangan. Dia menantang kepada bangsa Israel, pada umat Tuhan. Ngoni so dengar, ngoni so lihat, ngoni so rasa sendiri bagaimana Allah yang bertindak, Allah yang berkuasa, Allah yang telah mengalahkan berbagai kuasa-kuasa yang terlihat keras, terlihat mustahil untuk dikalahkan. Tapi di hadapan Tuhan, orang ada bilang, loh, mampu. Cuma sama dengan Tuhan dan rahmat saudara, hancur. Karena itu Tuhan memberikan tanah yang tidak didirikan dengan susah payah. Jadi Tuhan kasih ada kota-kota yang telah dikalahkan. Bukan bangsa Israel, namun Tuhan so kasih sama dengan kehidupan Tuhan. So banyak berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan Tuhan. Dan karena itu Tuhan diminta untuk memilih apakah orang tetap mau beribadah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ataukah kepada Allah yang lain. Karena itu Yosua bilang, ngoni mau beribadah kepada Allah orang Amori, Allah dari orang Kanaan, dari keturunan Ham itu. Ham itu anak dari Nuh. Bagaimana anak-anak ini mereka hidup jauh dari Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan suatu perjanjian yang baru. Karena itu Yosua di umur 110 tahun mengakhiri masa hidupnya, semua habis nafas. Dia berkerinduan Tuhan. Semua habis nafas, ada suatu perjanjian yang dibahas. Bisa jadi di antara orang sama dengan pendeta. Orang berapa kali mencoba janji pada Tuhan, tetapi janji itu harus baru. Ada pembaruan perjanjian. Sama juga dengan orang sebagai suami istri. Ada pembaruan perjanjian. Jangan orang sebagai suami istri berpikir, oh tak, dari dulu orang dari awal so berjanji begini, so sepakat begini. Ada komitmen baru. Sebagai suami istri termasuk juga sebagai orang tua dan anak. Jangan juga orang tua berpikir, oh orang seperti orang dulu sehingga anak-anak musuh begini. Orang harus melihat realistis dengan kenyataan yang ada. Ada pembaruan perjanjian antara orang tua dan anak dengan situasi yang ada. Bagaimana orang meminta kepada Tuhan agar supaya orang diberikan pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Yosua mengatakan, silahkan mau pilih, mau beribadah kepada Allah yang lain, ataukah beribadah kepada Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara. Tetapi aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Allah yang telah memberikan kehidupan. Sama dengan orang ada bilang, sekarang mau pilih mana-mana Anda mau pilih pasangan. Ini juga jadi pergumulan keluarga. Karena Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekarang pendeta bertanya, beranikah orang berkata, aku dan seisi rumahku, aku bersama istri, aku bersama suami, aku bersama anak-anak, atau cuma aku sendiri, atau aku bersama dengan istriku, kok anak-anak tidak beribadah dengan Tuhan. Aku bisa jadi hanya aku sebagai anak dan orang tidak ada.
Ini menjadi pergumulan orang sebagai orang percaya. Ketika orang beribadah dengan ketulusan, keikhlasan dan kesetiaan, sehingga pembaruan perjanjian ini ada tanda. Ketika maksud Israel bilang, oh orang tetap mau beribadah kepada Tuhan yang sohaya Tuhan, Tuhan yang sopiara Tuhan. Karena itu Yosua bilang, di tempat ini ada tempat perjanjian. Kalau Sikem, bahasa Nado bilang, tanpa bab putus. Jadi tanpa mengambil keputusan. Walaupun Sikem juga ada arti yang lain, dia menjadi bagian atau bahu. Bahu itu antara gunung Gerizim dan gunung Ebal. Karena orang Samaria itu kan orang beribadah di gunung Gerizim. Orang tidak beribadah di Yerusalem. Karena orang Samaria, orang cuma percaya 5 Taurat. Kejadian 2 Imamat bilang, orang yang tidak percaya ini apa? Kitab-kitab nabi-nabi. Itu tuh beda. Orang Samaria, orang cuma pegang 5 kitab. Beda dengan orang Yahudi. Sehingga orang ras bahwa Silo, gunung Gerizim tempat pertama. Kalau mau bicara sejarah, menarik di sini bagaimana Yosua menceritakan. Yosua ini kan dia ingin tahu ini, tetapi dia mendengar dari DP orang tua, dari DP opa, DP oma, sama dengan orang sebagai orang tua. Orang juga jangan pernah kasih ingat bagaimana orang tua dulu, orang oma. Bukan bicara orang kekuatan, orang kehebatan, tetapi bagaimana Allah yang mengasihi orang tua. Orang menjadi saksi yang mendengar, bahkan Ishak mengalami. Kan kalau bicara tentang apa yang dikatakan oleh Yosua ini kan nanti di Mesir yang orang tahu. Bahkan keluar dari Mesir, padang gurun. Tapi sebelum itu kan orang yang tahu, termasuk Yosua. Tetapi cerita yang selalu disampaikan bukan cuma sekedar cerita, tetapi itulah tuh firman. Jadi jangan pernah berpikir begini, oh kita cerita ini cuma sekedar cerita. Tetapi kalau orang menceritakan tentang perbuatan Allah yang terjadi dalam orang kehidupan, untuk orang sampaikan kepada orang anak cucu bahwa orang ada sampai saat ini, mama dan papa boleh menerima berkat, anak-anak boleh melihat orang menikmati berkat, anak-anak lihat sendiri bagaimana anak orang tua berjuang, orang tua berkorban, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang bermurah hati, sehingga apakah orang akan mengambil suatu sikap, mengambil batu sebagai simbol tempat putus. Jadi Sikem itu tanpa pengambilan keputusan. Dan bisa jadi ketika orang ada dalam pergumulan, apakah di gereja atau di rumah atau di foto, di tempat kerja, orang menjadikan suatu Sikem ambil keputusan. Ada pembaruan perjanjian dengan Tuhan. Di mana saja orang akan Tuhan pakai untuk mengambil suatu keputusan. Ada suatu perjanjian yang baru. Contoh Tuhan, kekenalan dari ibadah di sini, kita semua lebih sayang kita punya istri. Kita semua lebih sayang kita punya anak. Kita semua kasih waktu lebih buat keluarga. Di mana saja ada Sikem tanpa bab